Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran 7, masih membahas mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Kemarin kita telah membahas tentang sifat wajib yang harus dimiliki oleh Rasul-Rasul Allah. Di antaranya yaitu tabligh, amanah, fatonah, dan sidik. Saat ini kita akan melanjutkan yaitu tentang apa yang dimaksud dengan Rasul Ulul Azmi. Apa itu Rasul Ulul Azmi? Baik, jawabannya adalah sebagai berikut. Ulul Azmi terdiri dari dua kata, yaitu ulul dan al-azmi. Ulul atau ulu atau uli artinya mempunyai, orang yang mempunyai atau orang yang memiliki. Al-azmi artinya teguh atau tekad yang kuat. Jadi arti dari Rasul Ulul Azmi secara singkat yaitu orang atau Rasul yang memiliki keteguhan atau tekad. Para Rasul Ulul Azmi memiliki keteguhan, tekad, ketabahan, kesabaran yang sangat kuat dibanding dengan nabi-nabi yang lainnya, serta teguh dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja Rasul yang tergolong ulul azmi? Rasul yang tergolong ulul azmi itu ada 5. Namun yang perlu kita ketahui bersama, sebelum Rasul dan Nabi itu digolongkan menjadi 5 yang ada dalam ulul azmi, Nabi itu jumlah keseluruhannya ada 125.000. Ada yang mengatakan ada 125.000. Kemudian disaring menjadi Rasul saja, yaitu 313. Apa yang membedakan antara Nabi dan Rasul? Beda dari Nabi dan Rasul adalah Nabi orang yang mendapatkan ilham atau wahyu dari Allah, tapi tidak untuk orang lain, tidak untuk disebarkan kepada orang lain. Sedangkan Rasul itu adalah orang yang mendapatkan wahyu atau ilham dari Allah untuk disampaikan kepada orang lain. Ini yang menjadi perbedaan antara Nabi dan Rasul. Kalau Nabi belum tentu Rasul. Kalau Rasul sudah pasti tergolong bagian dari Nabi. Nah, Nabi sendiri itu ada yang mengatakan jumlahnya 125.000. Kemudian disaring lagi menjadi 313, itu golongan Rasul. Kemudian disaring lagi Rasul atau Nabi dan Rasul yang wajib diketahui, yaitu ada 25. Kemudian disaring lagi dari 25 itu Rasul yang paling memiliki tekad dan keteguhan, yaitu ada 5 yang disebut dalam golongan ulul azmi. Kemudian disaring lagi menjadi 1 Rasul yang paling mulia di antara Rasul-Rasul lain dan Nabi-Nabi lain, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari 125.000 disaring menjadi 313, disaring menjadi 25, disaring menjadi 5, kemudian disarikan menjadi 1 Nabi yang memiliki keistimewaan yang paling mulia, yang paling istimewa di antara Nabi dan Rasul yang lain, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada pembahasan, siapa saja Rasul yang tergolong ulul azmi? Di sini kita akan membahas ada 5 Rasul yang tergolong ulul azmi. Rasul ulul azmi adalah sebagai berikut. Yang pertama, Nabi Nuh alaihi salam. Yang kedua,
Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat, Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar kita lebih mudah mengingatnya, maka bisa disingkat menjadi NIMIM. Nuh, Isa, Musa, Isa, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, golongan 5 nabi inilah yang memiliki tekad yang lebih dari nabi-nabi dan rasul yang lain. Setelah ini kita akan membahas secara singkat tentang nabi-nabi yang tergolong di dalam ulul azmi. Riwayat singkat para ulul azmi sebagai berikut. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihissalam. Ia mengajak manusia agar menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dan melarang memperhambakan diri kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi manusia di masa itu tidak mentaati seruannya, tidak mendengarkan seruannya. Seruan Nabi Nuh alaihissalam mereka sambut dengan cemooh dan ejekan. Selama 950 tahun Nabi Nuh alaihissalam menyiarkan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi umatnya tetap saja ingkar, termasuk anaknya sendiri yang bernama Kan'an. Akhirnya Allah menurunkan kepada mereka siksaan berupa banjir besar. Hanya sedikit orang yang selamat dari banjir besar tersebut. Mereka yang selamat adalah para pengikut Nabi Nuh alaihissalam. Bisa kita bayangkan anak-anak semuanya dalam kurun waktu 950 tahun. Ada riwayat yang mengatakan Nabi Nuh hanya mendapatkan 40 pengikut. Ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 9. Kalau kita lihat dari waktunya yang begitu lama, maka yang menjadi pengikut Nabi Nuh sangat sedikit sekali. Padahal Nabi Nuh berdakwah 950 tahun lamanya. Kalau kita lihat, mungkin usia nenek kakek kita tidak sampai 100 tahun sudah meninggal dunia. Nah, Nabi Nuh ini diberikan karunia umur panjang oleh Allah. Hampir 1000 tahun lamanya. Tetapi yang menjadi pengikut Nabi Nuh sangat sedikit sekali. Bahkan anaknya yang bernama Kan'an itu tidak mengikuti ayahnya sendiri. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan siksaan berupa banjir besar. Banjir ini tidak hanya turun melalui langit, tapi juga Allah semburkan dari bawah tanah. Allah semburkan dari buminya Allah untuk menghanyutkan orang-orang yang durhaka, orang-orang yang tidak menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang pada saat itu berpikir bahwasanya gunung dapat melindungi mereka. Mereka memanjat gunung-gunung yang tinggi. Mereka memanjatnya dengan susah payah agar mereka selamat dari banjir yang menerpa mereka. Tetapi kuasa Allah telah menghancurkan umat Nabi Nuh yang tidak mau mendengarkan seruan Nabi Nuh. Mereka semuanya dihanyutkan oleh Allah. Dalam sebuah riwayat ada yang mengatakan banjir Nuh itu terjadi selama 6 bulan lamanya. Mereka yang ikut di kapalnya Nabi Nuh diberikan keselamatan oleh Allah. Di kapalnya Nabi Nuh itu tidak hanya manusia saja, tapi seluruh hewan yang tidak bisa hidup di air diangkut oleh Nabi Nuh alaihissalam agar mereka tidak punah. Seperti gajah, harimau, rusa, itik, kambing, jerapah, sapi, semut bahkan, dan lain sebagainya. Hewan-hewan itu dikumpulkan di dalam satu kapal agar mereka tidak hanyut, agar mereka tidak habis dibawa oleh banjir.
Seandainya Nabi Nuh alaihissalam tidak membawa mereka, mungkin kita saat ini tidak menjumpai hewan-hewan yang seperti itu. Karena mereka akan punah di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Tapi karena kebijakan, karena kemahaesaan Allah, karena kemahaagungan Allah, Allah pun memerintahkan Nabi Nuh untuk mengangkat hewan-hewan itu agar mereka ikut ke kapal Nabi Nuh. Dalam kisah Nabi Nuh ini lebih lengkap, lebih jelas, anak-anakku bisa lihat, bisa mencari referensi lain, bisa mencari sumber lain, dan kalian bisa membacanya agar khazanah tentang sejarah nabi-nabi lebih kalian kuasai. Selanjutnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah anak Azar, tukang membuat patung-patung untuk dijadikan sesembahan. Sebenarnya Azar ini bukan bapak kandungnya ya. Tapi Azar ini adalah bapak angkat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup pada masa raja yang bernama Namrud. Raja yang zalim, musyrik, serta kufur. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Raja Namrud dan kaumnya agar beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ia ajak agar mereka meninggalkan menyembah berhala. Ada banyak kesabaran dan keteguhan dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang dapat kita ketahui lebih lanjut. Karena ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam, maka doanya dikabulkan oleh Allah. Karena ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim memiliki julukan Khalilullah yang artinya kekasih Allah. Kisah Nabi Ibrahim ini sangat familiar sekali, sangat sering kita dengar. Ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu, kemudian Nabi Ibrahim ditangkap oleh pasukan Namrud dan kemudian dibakar oleh api selama 40 hari. Namun lagi-lagi kuasa Allah bercampur tangan di dalam kejadian tersebut. Sehingga Nabi Ibrahim walaupun di tengah kobaran api, beliau tidak meninggal. Beliau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wahai api, jadilah dingin, selamatkanlah Nabi Ibrahim." Kemudian Nabi Ibrahim selamat. Pada waktu 40 hari itu Nabi Ibrahim mendapat makan dari surga secara langsung. Masya Allah, inilah bagaimana cara Allah melindungi hamba-hambanya yang dicintai. Nabi Ibrahim memiliki keteguhan yang sangat luar biasa. Tidak hanya itu, Allah juga pernah menguji Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya sendiri. Dan kemudian Allah menggantinya menjadi kibas atau kambing yang besar yang diambil dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kisah yang dapat kita ambil dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Selanjutnya adalah Nabiullah Musa alaihissalam. Nabi Musa adalah putra Imran, keturunan Bani Israel. Ia hidup pada masa Raja Fir'aun yang sangat zalim, mengaku dirinya Tuhan. Siapa yang tidak mau menuhankannya, maka orang itu akan dibunuh. Nabi Musa alaihissalam terus saja menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel. Seraya berdoa agar diberi kawan yang membantunya. Akhirnya diberilah Harun, saudaranya, yang membantu dakwahnya. Doa Nabi Musa alaihissalam dikabulkan oleh Allah, maka Nabi Harun alaihissalam diangkat oleh Allah menjadi Rasul. Sebelum Nabi Harun diangkat oleh Allah menjadi Rasul, Nabi Musa ini berdakwah sendiri. Nabi Musa adalah salah satu juga kisah yang sangat terkenal, yaitu ketika melawan para penyihir-penyihir Fir'aun. Kemudian tongkatnya Nabi Musa diketukkan ke bumi, jadilah tongkatnya Nabi Musa ini adalah ular yang memakan semua ular-ular penyihirnya Raja Fir'aun. Kemudian yang selanjutnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam adalah putra Maryam.
dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, beliau dilahirkan dengan perantara ibu saja. Keajaiban kelahiran ini menjadi ujian kepada manusia, percaya atau tidak kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjalankan dakwahnya diancam dan direncanakan untuk dibunuh dengan cara disalib. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dengan cara diangkatnya ke alam ghaib, Mi'raj, ke langit. Ternyata yang terbunuh adalah orang yang menyerupai Nabi Isa alaihissalam yang bernama Yahuza atau Yudas Iskariot. Lihat Quran surah An-Nisa ayat 157. Tidaklah mereka membunuh dan menyalib Isa. Hanya orang yang diserupakan Allah dengan Isa yang ia salib. Inilah yang menjadi keyakinan orang-orang Nasrani. Mereka menganggap bahwasanya yang disalib adalah Isa, kemudian mereka menuhankan Isa. Namun kita tidak demikian. Keyakinan kita, Nabi Isa tetaplah Nabi dan Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum Nabi Isa dikejar, kemudian Allah memberikan seseorang yang bernama Yudas Iskariot atau Yahuza ini wajah yang menyerupai Nabi Isa. Kemudian ia ditangkap dan kemudian ia disalib. Orang menyangka bahwasanya itu adalah Nabi Isa. Padahal bukan. Itu adalah orang lain. Beginilah cara Allah melindungi para kekasihnya. Nabi Isa alaihissalam lahir tanpa bapak. Hanya perantara ibu saja. Kenapa bisa demikian? Ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan Nabiullah Isa lahir tanpa bapak. Sebagaimana Allah menciptakan Nabi Adam yang lahir tanpa ayah dan ibu. Adapun yang selanjutnya yaitu kisah teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ulul azmi. Nah, kisah Nabi Muhammad inilah kisah yang paling panjang, yang paling masyhur, yang memang sebagai nabi kita harus kita taati dan kita teladani bersama. Banyak sekali teladan, contoh yang dapat kita ambil dari kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setiap perilaku, perkataan, dan ketetapan yang pernah dilakukan Nabi menjadi dasar hukum kita sebagai umat Islam yang kita kenal sebagai hadis Nabi Muhammad atau hadis Nabi. Sejak usia muda, Nabi Muhammad SAW terkenal jujur, tabah, sabar, bertanggung jawab, dan pekerja keras. Sehingga ia diberi julukan Al-Amin, artinya terpercaya. Tidak pernah berdusta walaupun hanya sekali. Tidak pernah sama sekali. Setelah diangkat menjadi Rasul, beliau tak henti-hentinya berdakwah mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu menyembah terhadap berhala. Dalam mensiarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad sering dihadang, bahkan diancam akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Abu Jahal adalah orang yang paling membencinya. Pernah ketika Nabi Muhammad SAW sedang beribadah, Abu Jahal dan komplotannya datang sengaja mengotorinya dengan najis, yaitu kotoran unta. Namun Nabi Muhammad SAW hanya berdoa kepada Allah, "Ya Tuhan, kepada Engkau aku menyerahkan kaum Quraisy." Doa ini beliau baca terus-menerus. Dari peristiwa itu, Nabi Muhammad SAW bukanlah sosok manusia pendendam, tidak membalas kejahatan Abu Jahal dan kawan-kawannya. Dengan tindakan yang sama, cukup menyerahkan persoalannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang perlu kita teladani ketika beliau mendapatkan perlakuan seperti itu, apa yang beliau
lakukan. Ketika yang menjahili, yang menjahati beliau itu dalam keadaan sakit, beliau tengok dia. Kemana si fulan? Kok lama dia tidak menggangguku ketika aku beribadah? Ternyata dia sakit ya Rasul. Kemudian Rasulullah menjenguknya. Betapa menjadi suri tauladan yang luar biasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain jujur dan pemaaf, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menyayangi anak yatim. Nabi pernah mengatakan barang siapa yang memelihara dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak mereka akan masuk surga dan tempatnya berdekatan denganku. Hal ini diisyaratkan Nabi dengan jari telunjuk dan jari tengahnya yang berdekatan dan tidak terhalang apapun. Begitulah kepedulian Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Dialah Nabi dan Rasul penutup. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Karena Nabi Muhammad SAW sebagai penutup, maka sering disebut dengan istilah Khatamul Anbiya. Artinya adalah penutup atau penghabisan para Nabi dan Rasul. Alhamdulillahirrabbilalamin, anak-anak semuanya. Demikian pembahasan tentang Rasul Ulul Azmi. Semoga apa yang sedikit Bapak sampaikan ini dapat bermanfaat dan menjadi khazanah ilmu baru dan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin.